Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Teacher berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini teacher lagi membaca. Kenapa teacher membaca? Karena kita harus membudayakan membaca. Membaca adalah salah satu kegiatan literasi. Apa itu literasi? Nanti kita akan membahasnya dalam video pembelajaran hari ini. Kita harus membudayakan membaca supaya ilmu pengetahuan kita semakin bertambah, supaya kelak kita menjadi orang yang tahu melakukan hal-hal yang baik dan berbuah seperti Kristus. Nah, seperti ada yang tertulis pada Titus 3 ayat 14. Kamu nanti boleh baca Alkitabmu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan buat kami pada saat hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Kiranya Tuhan yang tetap bimbing kami untuk memahami setiap materi yang akan diceritakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak teacher, hari ini kita masih berada di tema 6 ya. Kita memasuki subtema 4 mengenai literasi. Silakan buka buku tema 6-mu halaman 159 hingga halaman 165. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian terbiasa membaca, menulis, dan berbicara di depan umum. Apa itu literasi? Literasi adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan. Literasi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan membaca, menulis, serta menggunakan bahasa lisan. Kita buka halaman 159. Aku cinta membaca. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya. Manfaat membaca: 1. Menambah kosakata. 2. Meningkatkan keterampilan komunikasi. 3. Meningkatkan konsentrasi. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir. 5. Mengembangkan kreativitas. 6. Siap menghadapi kehidupan nyata. Dan 7. Membentuk pola perilaku dan sikap sosial. Jadi anak-anak, kamu sudah tahu manfaat dari membaca. Jadi mulai hari ini mari budayakan membaca supaya semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Karena itu suatu kelak akan bermanfaat buat kehidupanmu. Sekarang kita buka buku paket halaman 161. Teacher akan bacakan cerita tentang kakakku dokter di pedalaman. Nama penulisnya adalah Di Ara. Di sebuah rumah di Semarang, Rara sudah duduk di dekat telepon rumah sejak pulang sekolah. Beberapa kali ia menatap telepon lalu berbisik, "Kak Dilan, Rara kangen." Sayangnya telepon itu tetap tidak berdering. Rara menjadi kesal. Andai Rara punya kakak seperti kakaknya Sena, seorang polisi hebat yang selalu mengantar Sena ke sekolah. "Kak Dilan dokter yang hebat loh," seru Mama. "Dokter hebat harusnya ada di rumah sakit, tidak di hutan seperti Kak Dilan," protes Rara. "Kak Dilan malahan tidak punya waktu. Sudah sebulan Kak Dilan tidak menelpon." Mama mengusap rambut panjang Rara. "Kak Dilan pasti kangen Rara. Tetapi Kak Dilan kan sekarang tinggal di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tepatnya di distrik Weme. Itu daerah pedalaman. Tidak ada listrik, sinyal, wartel, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau mau menelpon, Kak Dilan harus pergi ke kota dulu." Tiba-tiba telepon berdering. Rara lekas mengangkat telepon itu. Suara Kak Dilan menyapa. Rara berteriak girang. "Kak Dilan harus pulang. Kalau tidak, Rara tidak mau ngomong sama kakak lagi." "Rara jangan ngambek dong. Kak Dilan kangen sekali," suara imut Rara. Bujuk Kak Dilan di sambungan telepon. "Kakak mau cerita. Hari ini kakak senang sekali." Akhirnya Bonai tersenyum. "Siapa itu Bonai?" tanya Rara penasaran. "Bonai itu salah satu pasien kakak. Dia terkena malaria. Syukurlah sekarang ia sudah sembuh. Tempat yang kakak tinggali ini banyak sekali penduduk yang meninggal karena malaria.
Soalnya jarak dari sini ke rumah sakit sangat jauh, jadi mereka telat ditangani, cerita Kak Dilan. Kasihan sekali, berarti kakak harus jaga kesehatan. Kalau Kak Dilan sakit, nanti siapa yang mengobati mereka? Kakak minta maaf karena kakak tidak ada di samping Rara. Rara merasa bersalah. Seharusnya ia mendukung Kak Dilan. Soalnya menjadi dokter di pedalaman adalah tugas berat dan sangat mulia. Tidak apa-apa Kak, Rara paham sekarang. Dibandingkan Rara, penduduk di Weimel lebih membutuhkan Kak Dilan. Kakak harus ada di samping mereka dan mengobati mereka sampai sembuh. Janji ya sama Rara? Janji, doain kakak ya. Pasti, Rara bangga sekali punya kakak sehebat Kak Dilan. Seru Rara semangat. Kalau sudah dewasa nanti, Rara mau jadi dokter, menyelamatkan nyawa orang lain dan buat mereka tersenyum. Kakak juga bangga sama Rara, kata Kak Dilan di ujung telepon sana. Setelah kamu membaca cerita tentang kakakku dokter di pedalaman, lanjutkan membaca di halaman 163, cerita tentang kebaikan hati pohon jati, penulis Heru Prasetyo. Teacher berharap kalian membacanya dengan cermat, supaya kalian memahami isi cerita tersebut, karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Demikian kegiatan literasi kita hari ini, kiranya bermanfaat buat kita semua. Teacher kasih kalian tugasnya ada 2. Yang pertama di halaman 162, kerjakan nomor 1 hingga nomor 5. Yang kedua halaman 165, kerjakan nomor 1 hingga nomor 5. Teacher ingatkan menulislah menggunakan pulpen dan jangan lupa menulis soalnya. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting. Jika ada hal yang ingin kamu tanyakan silakan bergabung, dan di Zoom meeting nanti juga teacher akan tanyakan kepada kalian satu persatu sejauh mana kalian memahami cerita yang ada di halaman 161 hingga halaman 165 tadi. Demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Yang pembelajaran kita pada